Ini berapa? 2747. Di depan itu harusnya udah simpang gemuruh. Kita buktikan. Apakah benar simpang gemuruh? Can you guess? Woo! Nice. Akhirnya banyak sampah. Banyak sekali sampah. Simpang gemuruh. Jam berapa kita nyampe sini? 12.17. Mantap. Tuh. Tapi jalan landai ya? Ini tuh berarti Gunung Gemuruh nih. Hah? Bukan gunung gede nih kan, Gunung Gemuruh kan? Itu puncak. Depan kita puncak tuh. Puncak bawah kan surken. Wow, Puncak apa? Puncak gede. Gede. nice. Geblek nih sampahnya. Arai. Oh, ini tadi dibilang jalan buntu nih ke gua nih. Gua. Lah kita kan mau menikmati surken. Ngapain ke gua? Kia pisan. Tasan boleh bro? Ada nih. Cuaca cerah. Bonus depan kita itu Gunung Gede. Arah jam 11 dari sini Gunung Pangrango. Tuh Gunung Pangrangonya udah kelihatan tuh. Sebelah sana tuh. Iya. Go 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 go. What a wonderful view. What a view guys tuh. Gaskeun, gaskeun, gaskeun. Wish. Backgroundnya juga uye. Uye. Yeah. Assalamualaikum Surya Kencana. Woo. What a wonderful view. Surga banget. Punten.
ya. Gua demen banget nih kalau camping di sini. Orang itu mungkin jauh bener ya tendanya. Iya. Emang boleh. Males-malesan 2 malam camp di sini ya. Lewat jalur kebun dah tuh. Time lah. Kerjaannya bengong, makan. Nah, bingung doang makannya sini. Kenapa? Makannya doang bingung, panas. Ya, potong plastik. Tapi dingin banget sini tuh. Iya ya. Hah? Ntar kita ini ngaso cari di mana ngasonya ya? Tuh warung. Di sana ya, di sana ya. Yang tenda. Iya. Orang kan ngapain jauh-jauh gitu? Ntar gitu aja tuh, yang bawah pohon biar adem. Kita kudu nyebrang dulu situ. Ah, nyebrangnya situ tuh. Kayaknya. Ini. Gawir. Hah? Iya, ke sana ya.
mata air. Awas itu kan yang di bawah udah Jangan enggak lah, kotori itu buang. sumber mata air. Sekarang kita nyampe. Udah Tania. Lagi dianterin sama itu. Tuh, Emang udah? Gunung Pangrango. Bang Bulenya udah. What a view. Kalderanya. Kaldera Gunung Gede. Baunya cukup menyengat. Terlihat Pangrango di belakang kita. Maksudnya bulan ini itu kan baru ada. Itu tuh udah terakhiran gitu. Amazing. Berapa menit kita ya? 34 menit dari Surken ke puncak. Orang di tengah saya cobaan. Hah? Puncak Gunung Gede, Jawa Barat. Terlihat lautan awan. Kumpulkan kayu dan ku bakar api untuk menyambutmu. Dari sudut kota, dari ujung desa kita bertemu. Ku kumpulkan kayu dan ku bakar api, hangatkan badanmu. Saling tegur sapa, saling berbicara, mengenal dirimu. Kumpulkan kayu dan ku bakar api untuk menyambutmu. Saling tegur sapa, saling berbicara, mengenal dirimu. Di gunung ini, di hutan ini, kami menyatu.
Kita udah mulai perjalanan turun dari Surken ke Salabintana. Oke, artinya saatnya berbagi summary pros and cons versi kita ya. Jadi menurut catatan kita dari base camp ke Simpang Gondrong itu butuh waktu 1 jam 40 menit. Ini treknya lumayan panjang sih karena dia jalurnya itu masih landai tapi waktu tempuhnya itu cukup panjang. Tujuan kita selanjutnya. Kemudian dari Simpang Gondrong ke Cigeber itu dekat cuma 10 menit. Menunaikan kewajiban. Dari Cigeber ke Ciletik sebagai itu 3 jam. Lumayan lama ya itu jalurnya ya. Enggak juga ya. Kombinasi lah antara landai, wajib naik. Ada juga bonus turunannya. Terus dari Ciletik sampai Simpang Gemuruh itu 1 jam 30 menit. Nah ini tuh udah full naik ya, bisa dibilang nggak ada bonusnya ya. Dari Surken ke Puncak Gede itu 30 menit. Turunnya itu kalau nggak salah cuma 20 menit ya dari Gede ke Surken. Ini sumber air. Jadi total naiknya itu kurang lebih 7 jam. Banyak dimanfaatkan, digunakan oleh. Gimana turunnya? Kemarin kita turunnya itu ngabisin waktu 5 jam. Turun jam 3-an sore dari Surken sampai PH Resort itu jam 7 malam ya. Gimana dengan pros and cons-nya? Iya. Kita mulai dari prosnya dulu lah, kelebihannya. Yang pertama, jalur sepi. Sepi banget malah. 3/7. Bisa dibilang ini hidden gem-nya yang mesti teman-teman coba ya. Pasti akan ketagihan deh. Yang kedua, harusnya jam 6. Nggak perlu ngewar si Maxi. Karena jalur Salabintan itu jarang banget dilirik sama pendaki. Masih nggak ada bosan-bosan. Kita aja kemarin submit si Maxi itu H-2 dan slotnya atau kuota itu masih banyak banget. Bahkan kuota 100 itu yang tersedia itu masih ada 95-an. 22 menit. Jadi ya nggak perlu ngewar lah. Selanjutnya itu ada 2 sumber mata air di jalur pendakian. Yang selanjutnya awal pendakian jalurnya relatif landai. Nah yang terakhir kelebihan menurut versi kita adalah tempat istirahat di base camp itu luas. Ada masjid, ada juga aula, dan ada sekretariat volunteer Pantera ya yang bisa kalian singgahi juga dan bisa dijadiin tempat istirahat lah, sekadar untuk bersih-bersih, ngelurusin kaki. Tapi kalau mau lebih hangat lagi, di bawahnya PH Resort itu ada warung, banyak warung. Ya tinggal kalian pilih aja. Di situ lebih hangat, bisa sambil jajan-jajan, makan mie, nasi goreng, banyak deh. Enak banget. Masuk ke cons-nya ya, kekurangannya menurut versi kita nih. Yang pertama, jarak dari pos Citinggar ke Simpang Gondrong itu jauh banget dibandingin dengan pos-pos lainnya. Kenapa jauh ya? Itu karena waktu tempuhnya itu lumayan lama, hampir 2 jam, padahal treknya itu landai. Yang kedua, rambu pendakian masih minim. Memang di jalur pendakian itu banyak banget string line-nya warna pink, itu bekas event apa gitu. Ya kita harus ngandelin itu sih. Yang ketiga, check-in pendakian harus nunggu petugas Taman Nasional datang ke base camp atau ke kantor. Biasanya datang jam 7-an pagi. Tapi kalau kalian mau early check-in, misal mau start pendakian jam 5 pagi atau jam 4, kalian mesti janjian dengan teman-teman volunteer Pantera biar mereka bisa bantu untuk men-check-in-kan kita. Walaupun kita udah start pendakian, tapi nanti teman-teman Pantera itu akan bantu untuk check-in sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu jam 7 pagi. Kalau weekend sih kayaknya nggak perlu janjian ya, karena kalau dari ceritanya mereka selalu standby kalau di weekend. Yang terakhir nih, mesti bayar tiket HTM ke area Kebun Teh PTPN. Jadi
pos pendakian itu ada di dalam area PTPN. Cons-nya ya, yang kekurangannya menurut versi kita nih. Yang pertama, jarak dari pos Citinggar ke Simpang Gondrong itu jauh banget dibandingin dengan pos-pos lainnya. Kenapa jauh ya? Itu karena waktu tempuhnya itu lumayan lama, hampir 2 jam, padahal treknya itu landai. Yang kedua, rambu pendakian masih minim. Memang di jalur pendakian itu banyak banget string line-nya warna pink, itu bekas event apa gitu. Ya kita harus ngandelin itu sih. Yang ketiga, check-in pendakian harus nunggu waktu. Check-in pendakian. Yang ketiga, check-in pendakian harus nunggu petugas Taman Nasional datang ke base camp atau ke kantor. Biasanya datang jam 7-an pagi. Tapi kalau kalian mau early check-in, misal mau start pendakian jam 5 pagi atau jam 4, kalian mesti janjian dengan teman-teman volunteer Pantera deh. Biar mereka bisa bantu untuk men-check-in-kan kita, walaupun kita udah start pendakian, tapi nanti teman-teman Pantera itu akan bantu untuk check-in sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu jam 7 pagi. Kalau weekend sih kayaknya nggak perlu janjian lah, karena kalau dari ceritanya mereka itu mereka selalu standby kalau di weekend. Yang terakhir nih, mesti bayar tiket HTM ke area Kebun Teh PTPN. Jadi pos pendakian itu ada di dalam area PTPN. Artinya sebelum sampai ke pos pendakian kita harus bayar ke area PTPN dulu, itu kalau nggak salah 15.000 per orang ya. Jadi ada dua tiket yang harus dibayar. Yang pertama itu masuk PTPN, itu cash. Yang kedua itu ya Simaksi kan harus online ya. Oke, itu aja sih dari kita. Mudah-mudahan terhibur, informatif, dan menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Gede lewat Selebintana. Oke, semoga terhibur. Sekian dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekian video dari kami. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis saja di komentar. See you in next video. Bye.